Halo, selamat sore. Kita berjumpa lagi dengan dalam acara ngebar ya, ngeteh bareng dengan Meli Kyong. Nah, setiap hari Rabu kita selalu saja ada tamu-tamu yang spesial, tamu-tamu yang istimewa karena prinsipnya adalah kita saling berbagi ilmu, berbagi manfaat ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan seorang yang sangat luar biasa. Jadi seorang guru yang sangat luar biasa. Dia adalah Ustadz Feros. Nah, sudah bergabung dengan kami. Kita akan undang ya. Halo, Halo, selamat Bu Meli. sore. Sore, Bu Apa Meli. kabar? Saya Alhamdulillah. saya tadi dengar-dengar katanya, aduh ini ternyata terpapar juga. Jadi saya langsung tanya nih, bagaimana gitu, bisa nggak Ustadz perlu istirahat nggak? Ternyata semangatnya itu luar biasa sekali Semangat. ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Kalau berbagi kebaikan selalu harus semangat ya Ustadz ya. Semangat, semangat. Ya, ini Ustadz, ini kan apa ya, kita ini benar-benar di masa pandemi itu semua harus ngikutin perubahan ya, perubahan. Iya, Nah, mudah-mudahan ini juga sebuah kesempatan ya buat kita orang untuk menyadarkan para orang tua bagaimana apa ya, melihat anak-anak itu bukan hanya dalam sisi akademiknya gitu ya. Itu yang seperti yang ya. yang yang kita lakukan di talent mapping Talent gitu. Jadi mapping. ya, jadi saya pribadi sendiri ngerasakan betapa bermanfaatnya gitu ya. Jadi ya bagaimana saya tuh bisa menjadi diri saya sendiri gitu, menjadi diri saya gitu. Jadi benar-benar kalau kita mau bicara tentang merdeka ini benar-benar merdeka gitu. Karena Benar. kita mengenali potensi diri sendiri gitu ya, kira-kira seperti itu gitu. Nah, mungkin kan saya tidak begitu paham betul bagaimana cara menyampaikannya kepada orang tua, makanya saya butuh Ustadz di sini untuk sharing sama teman-teman orang tua supaya kami masih istilahnya kalau harus dapat kesempatan kedua, ini adalah kesempatan kedua untuk orang tua bisa berubah gitu. Jadi bagaimana melihat bakatnya, terus bagaimana sih kompetensi seperti apa sih yang dibutuhkan tuh untuk zaman sekarang inilah gitu. Nah, silakan Ustadz. Ya. Ya, terima kasih, Bu Meli. Ini ayah bunda sekalian ya. Eh, Kami sama-sama ini di komunitas talent mapping sama Bu Meli nih. Jadi Bu Meli juga tidak asing lah dengan talent mapping. Gitu. Nah, saya akan mulai dari bakat. Nah, secara umum bakat itu yang paling cepat di benak orang itu adalah seperti olahraga, terus masak, menjahit, menyanyi, bermain musik, menari. Itu yang paling cepat kalau disebut bakat tuh di benak itu seperti itu. Itu biasanya ya. Mm-mm. Atau kalau mau Saya nggak mau punya bakat di masak gitu ya. ya, jadi Hmm. itu kalau dalam talent mapping ya dalam pemetaan bakatnya Abah Rama itu disebut bakat-bakat yang indrawi, bakat-bakat fisik. Ya. Hmm. Itu yang biasanya diperlombakan seperti di Indonesian Got Mm-mm. Talent atau American Got Talent gitu ya. Itu. Tapi kalau Mm-mm. di dalam talent mapping, bakat itu dikaitkan sama trait. Trait itu kepribadian. Tapi dibatasi dia kepribadian produktif atau produktif trait. Ini kan mengacu kepada konsep Gallup dari Amerika. Nah, Gallup Ya. itu setelah meriset ribuan orang, itu menemukan ada 34 tema bakat. Nah, semua orang punya 34 tema bakat itu. Gitu. Hmm. Tapi urutannya tidak ada yang sama. Gitu. Hmm. Beda-beda Urutannya itu ya. beda-beda, bisa sampai 10 miliar orang itu nggak sama. Bisa. Hmm. Karena 34 ya, kombinasinya itu sangat sangat banyak. Iya. Nah, cuman kalau di masyarakat awam itu kan sering, oh ini dia nggak punya bakat gitu, nggak ada. Sebenarnya nggak ada manusia nggak punya bakat. Semua manusia punya bakat. Gitu. Cuman Heeh. beda-beda itu.
beda-beda. Nah, mungkin kalau kita bahas 34 itu terlalu lama. Kita buat yang sederhana, biasanya Abah Rama juga. Ini kan konsepnya yang ngembangkan berikutnya kan Abah Rama. Itu eh, mengacu kepada Galut, itu tiga dulu yang kita pahami, yaitu pola pikir, pola bertindak, dan pola berinteraksi. Gitu. Hmm. Ya, karena pola berarti dia berulang-ulang dan menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai orang lain atau produktif. Jadi itu bakat dia berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Jadi ada tiga dia. Nah, Mm-mm. masing-masing orang ada yang kuatnya di berpikir, ada yang kuatnya di bertindak, gitu kita sebutnya striving, semangat, seperti apa ya, seperti fokus, gitu, ya, atau deliberatif, teliti, gitu, cermat. Gitu. Nah, ada yang berinteraksi. Berinteraksi ini nanti dibagi tiga lagi. Ada yang kalau berinteraksi itu dia sukanya di atas, ngatur, merintah, gitu. Ya. Ada yang di tengah, networking, menjalin kerjasama, ya teaching, coaching, training, gitu, sejajar. Ada yang sukanya kalau ketemu orang itu dia sukanya di bawah melayani, gitu, Mm-mm. servicing, gitu, caring, ya. Nah, jadi kalau ketemu orang itu ada tiga posisi. Nah, kalau yang pola berpikir itu dibagi dua biasanya, yang berpikir kreatif sama berpikir prosedural. Atau berpikir kreatif itu seperti nanti itu mendesain, ya, membuat perencanaan, ya, membuat visi misi ke depan. Nah, itu berpikir kreatif. Kalau yang berpikir prosedural itu menganalisa, suka melihat konteks dari satu peristiwa, suka mengoleksi informasi, suka mengumpulkan hal-hal baru, gitu. Ya. Nah itu, jadi ada orang yang memang sukanya berpikir. Gitu. Kalau saya bakatnya intellection, suka berpikir mendalam. Gitu. Ya, Mm. kalau orang seperti saya cocoknya jadi apa? Banyak sih. Salah satunya jadi filosof misalnya, ya. Misalnya Mm. jadi Mm. filosof. Gitu. Nah, Jadi begitu senang juga nanti. membaca juga ya. Mm-mm. Tidak, saya nggak terus senang membaca karena saya nggak bakat lena. Saya bacanya 3 paragraf, mikirnya bisa 3 hari. Jadi Oke. saya modelnya suka berpikir. Jadi tidak terlalu suka mencari informasi baru, saya tidak terlalu suka. Saya lebih ke Oh. berpikir. Intellection nama bakatnya itu. Nah, nanti kalau yang Mm-mm. pakai semangat, pakai otot atau motorik, itu nanti ada yang di dalam ruang, ya, yang cocok jadi administratur, ada yang di luar ruang. Ya, ini untuk kerja-kerja teknikal, merakit, mengirim barang. Gitu. Nah, itu konsep bakat antara lain. Kemudian yang kedua, bakat itu tetap sifatnya, ya, tetap. Jadi dia tidak berubah. Gitu. Nah, saya mohon maaf nih, Bu Meli, saya kalau ngomong agak lompat-lompat. Gak apa-apa. Eh, nggak apa-apa ya. Nah, Mm. sebelumnya kita juga harus paham perilaku kita ini dipengaruhi oleh minimal 4 faktor. Pertama oleh Mm. need, oleh kebutuhan. Nah, ini biasanya nanti bentuknya jadi minat, gitu. Oleh need, ya, kebutuhan itu jadi minat. Ada orang yang dia butuh makan, ada nanti yang sampai butuh dipuji, butuh dipuja, gitu ya. Jadi Mm-mm. itu menjadi biasanya mempengaruhi minat nanti itu. Nah, yang kedua emosi. Emosi itu ada takut, senang, marah, ya, bahagia, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dia seperti engine turbo itu. Kalau emosi itu mempengaruhi perilaku. Yang ketiga itu kognisi. Kognisi ini ya, sama dengan emosi, sama-sama consciousness, kesadaran. Tapi kalau kognisi ini fungsinya dia membuat pertimbangan. Ya, seperti setir, belok kiri atau belok kanan ya, dilakukan apa enggak ya, gitu. Ya, dia Mm. membuat pertimbangan kognisi. Nah, yang ketiga itu, yang keempat itu trait. Nah, trait ini yang nanti jadinya bakat. Gitu. Nah, trait ini tidak berubah. Gitu. Kognisi juga relatif tidak berubah. Kalau emosi berubah-ubah. Gitu. Need berubah-ubah.
Gitu. Nah, jadi ada 4 faktor perilaku. Nah, di dalam konsep talent matching, bakat itu satu saja dia, perilaku yang dipengaruhi oleh traits tadi. Dan dia tidak berubah. Gitu. Jadi maksudnya tidak berubah apa? Dari mulai lahir itu sampai tutup usia, dia punya kecenderungan untuk melakukan itu. Jadi seperti saya misalnya, saya suka berpikir ya dari dulu, dari sebelum tahu bahwasanya saya itu suka berpikir, saya sudah memang orangnya suka sekali merenung gitu, atau berdiskusi gitu. Jadi saya kalau ngobrol itu jarang ngobrol ngerumpi atau apa, jarang saya. Tapi kalau kalau diajak diskusi, nah saya senang. Walaupun kadang-kadang saya terlalu tajam. Orang kalau nggak ini bisa, waduh. Gitu. Jadi saya kalau adu argumen suka tajam gitu. Jadi, Iya, tapi terus itu teman, nanti itu bab, ya itu hmm, babnya kan bab moral ya. Jadi tetap harus dijaga gitu. Tetap harus ya, dijaga. ya, Saya melatih setelah saya paham, saya melatih itu supaya jangan. Nah itu bakat ya. Itu bakat. hmm, Kemudian kan ada lagi konsep kompetensi. Nah, hmm, kompetensi ini kan dulu itu hanya dua saja, skill dan knowledge awalnya. hmm, Kemudian ditambah dengan attitude. Jadi ASK, attitude, skill, dan knowledge. Nah, di komunitas talent mapping oleh Abah Rama, ini juga mengacu kepada konsepnya Spencer and Spencer, itu bakat itu juga termasuk underlying karakter. Jadi yang di bawah gunung es itu istilahnya. Nah, itu juga bagian dari kompetensi. Jadi konsep kompetensi menjadi kalau lengkap itu 4, talent, attitude, skill, dan knowledge. Jadi ada 4 konsep kompetensi. Cuman kalau kompetensi ini kan terutama misalnya skill, knowledge, dia kan dilatih, dipelajari. Gitu. hmm, Nah, sebaiknya skill dan knowledge itu yang kita kembangkan, yang sesuai bakat kita. Jadi misalnya orang suka berpikir, gitu. Atau orang suka mendiagnosa. Nah, maka skill yang harus dia kembangkan ya mendiagnosa itu, dia cocok misalnya jadi dokter, gitu. Atau orang yang restoratif, suka mengembalikan ke keadaan semula. Maka ya dia harusnya mengembangkan kompetensi teknik. Gitu. Nah, hmm, jadi kembangkanlah skill dan knowledge itu sesuai dengan talent. Jangan begini, kita nggak suka mendiagnosa, mencari tahu sebab dari satu masalah. Tapi jadi dokter, bisa ya bisa aja. Karena kalau belajar hmm, semua bisa gitu. Tapi nanti kecenderungannya itu nggak akan muncul. Gitu. Tidak akan muncul hmm, kecenderungan untuk itu. Jadi kalau datang pasien dan cepat cepat kesel gitu. Ini pasien lagi gitu. Apa dia nggak ngerti hmm, cara ini. Nah, jadi tidak ada yang namanya motivasi intrinsik. Jadi itu hmm, bakat. hmm, Pertama dia sangat unik, ya. Setiap orang bisa berbeda. Nah inilah nanti yang kalau terkait sama anak itu ya jangan samain anak itu. Jangan katakan abang kamu bisa kok kamu enggak. Ya, memang hmm, nggak bisa hmm, sama gitu. Jadi hmm, tapi beda nanti kalau moral. Kalau moral misalnya gini, kenapa kamu nggak buang sampah pada tempatnya? Nggak bakat, nggak bisa. Buang sampah pada hmm, tempatnya itu moral. Jadi itu harus. Kalau kenapa kamu tidak mengolah limbah? Nah, saya nggak bakat misalnya. Nah, itu bisa, gitu. hmm, Ya. hmm, Jadi, kenapa kamu tidak berbakti pada orang tua? Nggak bakat, nggak bisa, karena itu moral. Itu semua orang pasti hmm, bisa, gitu. iya, Tapi kenapa iya, kamu tidak tidak bekerja di daycare, gitu? Ya, memang nggak punya bakat, tidak punya bakat yang namanya belief, connectedness, gitu ya. Nah, jadi hmm, kalau nggak sesuai bakat ya jangan gitu, jangan. Nah, bakat hmm, ini tidak bicara positif negatif, dia bicaranya hanya produktif gitu. Jadi di bagian mana kita lebih produktif? Di bagian berpikir, di bagian bertindak, atau di bagian berinteraksi dengan orang. Nah, saya membuat ilustrasi melalui pertanyaan untuk membedakan bakat dengan kompetensi. Jadi gini, kalau kalau saya tanya ke Bu Meli, Bu Meli ini lebih jago masak atau lebih jago menulis atau dua-duanya menulis, enggak? Menulis. Nah, itu pertanyaan tentang bakat. Itu pertanyaan tentang bakat.
Tapi siapa lebih jago menulis? Bu Meli atau temannya atau anaknya? Gitu. Nah, kalau itu pertanyaan tentang kompetensi. Jadi pertanyaan tentang bakat membandingkan dua atau lebih aktivitas Activity ya. pada diri satu orang. Sedangkan kalau kompetensi itu membandingkan satu aktivitas pada diri dua orang atau lebih. Gitu. Misalnya siapa lebih jago main bola, Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Nah itu menanyakan kompetensi. Nah ini nanti kembali, ya itu kaitannya nanti dengan pendidikan juga, gitu, pendidikan anak. Jadi anak itu jangan disamakan, gitu, jangan dibandingkan kalau masalah bakat, gitu. Begitu dibandingkan itu masalah kompetensi, itu kalau kompetensi ya tergantung latihannya dia, tergantung belajarnya dia, gitu. Nah, jadi penting setiap generasi itu memahami bakatnya. Nah terakhir kita kaitkan sama zaman kan saya katakan bakat, kompetensi dan zaman. Nah kalau kompetensi terkait zaman itu biasanya dia mengikuti zaman kompetensi itu. Makanya kita kenal misalnya teknologi 4.0. Iya. Itu kan kita mengikuti perkembangan zaman, itu kompetensi. Tapi kalau bakat justru dia yang menciptakan zaman. Jadi misalnya ya generasi sekarang ini dengan bakatnya itu yang menciptakan zaman sekarang ini. Gitu. Jadi nggak bisa kembali ke zaman yang dulu ya? Nggak bisa. Jadi bakat itulah yang menciptakan zaman. Jadi pencipta itu kasih bakat dan dengan bakat kelompok umat manusia inilah nanti tercipta sebuah era namanya zaman. Jadi misalnya zaman teknologi informasi ya karena memang bakat orang saat ini memang bakat di dunia banyak di dunia teknologi informasi. Gitu. Dari zaman dulu orang dikasih bakat prosedural karena eranya era industri misalnya. Gitu. Ya, jadi bedanya bakat sama kompetensi apa? Kalau bakat dia menciptakan zaman justru. Jadi dengan bakat kita menciptakan zaman, menciptakan era kita. Nah kalau kompetensi itu mengikuti zaman, gitu. Nah itu kurang lebih demikian Bu Meli. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. ini mudah-mudahan banyak teman-teman yang juga memang kan banyak juga yang bingung nih antara bakat sama minat gitu. Kalau nggak salah dulu saya ingat ya bahwa kalau bakat itu sebenarnya itu adalah kayak kita umpama bikin kue nih gitu ya. Bakat itu adalah bahannya gitu kan ya. Bahannya ya Ustadz ya gitu. Jadi misalnya kayak kita mau bikin kue ini bakatnya tuh biasanya ada bahannya nggak, ada tepungnya nggak, ada telurnya nggak, ada menteganya, itu baru bakat tuh gitu. Nah kemudian dari bakat itu kita bikin adonan gitu, kita bikin adonan ya baru menghasilkan itu ketika kita dengan resep kita bikin adonan. Nah itu baru bisa menghasilkan itu apa kompetensinya kali ya. Kompetensi ya kompetensi. Atau jadi kekuatannya. Artinya kompetensi itu baru bisa kita maksudnya bisa menghasilkan kompetensinya yang bagus ya, berkualitas itu kalau kita mengenali dulu bahan apa yang kita pakai nih, kira-kira kayak gitu ya. Kue yang dengan adonan yang bagus tuh kita panggang gitu panggang sampai dia keluar dari kue yang bagus tuh berarti kita mesti tahu dulu bahannya yang kita pakai itu ya. Iya. Jadi kita mau bikin kue apa, misalnya mau bikin kue bolu atau mau bikin cookies, ya tentu bahannya beda gitu. Nah bahan itu yang tadi bakat itu. Gitu. Iya, berarti sayang sekali ya. Padahal kan setiap manusia itu ya tadi Ustadz kan ngomong bahwa setiap manusia itu punya tuh yang 34 bakat itu gitu ya. Pasti punya gitu. Cuman kan sayang kalau misalnya orang tua tidak melihat bahwa bakat dari si anak-anak itu sehingga dia tidak mengerti bagaimana membuat bakat ini menjadi menjadi kompetensi gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Ustadz ya. Nah itu biasanya begini. Pada umumnya orang tua termasuk saya itu punya yang namanya ekspektasi subjektif. Harapan sesuai subjektif terhadap anak. Kita tuh cenderung anak seperti yang kita inginkan. Gitu. Nah ini agak berbahaya dari sisi pendidikan atau pengembangan bakat. Gitu. Karena bisa jadi yang kita inginkan tidak sesuai dengan bakat anak.
Gitu. Jadi sebaiknya jangan dimotivasi oleh anak seperti yang kita inginkan. Gitu. Tapi sudahkah kita seperti yang pencipta inginkan terhadap anak itu? Nah, apa yang pencipta inginkan terhadap anak? Ya, itulah bakatnya. Sama lah kayak kita misalnya bikin mobil. Ya. Sebagai pembuat mobil, pencipta mobil, pasti kan ada purpose-nya, ada tujuan mobil itu dibuat. Misalnya mobilnya mobil sedan. Kan nggak cocok untuk ngangkut kambing kurban misalnya kan. Gitu. Jadi kan ada purpose-nya, ya gunakan sesuai purpose-nya. Itulah bakat itu. Nah, orang tua harus melatih supaya yang dia kembangkan itu harapan objektif, ekspektasi objektif yang memotivasi mendidik. Kalau bakat itu. Karena kalau dia kembangkan, jadi misalnya dia lihat banyak orang sukses jadi dokter gitu ya. Dia pengen anaknya jadi dokter. Ya boleh aja dia punya keinginan, tapi dia harus serahkan ke anaknya. Punya bakat itu enggak? Kalau tidak punya bakat tidak punya bakat deliberatif, teliti, cermat, restoratif, suka mengembalikan ke keadaan semula. Kasihan nanti anaknya. Dan anak biasanya cenderung ngikutlah ke orang tua. Ya, jadi biarkan si anak berkembang sesuai potensi bawaannya dia. Masing-masing sudah ada itu. Ya begini, kan bayangkan kalau di Indonesia ini semuanya petani, tidak ada nelayan. Gitu. Bayangkan kalau semuanya nelayan, nggak ada petani. Semuanya dokter, nggak ada perawat. Nggak bisa. Jadi dunia ini memang harus beragam. Ya. Kalau tidak beragam, itu nanti kehidupan ini jadi aneh gitu. Nah, jadi, tapi bagaimana keberagaman itu ya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Itu dari segi bakat dengan kompetensi tadi ya. Seperti adonan itu bahan-bahannya itu bakat. Nah, kalau udah diolah, udah siap dipakai, ya itu siap dimakan. Nah, itu kompetensi. Kalau bakat ya, dengan minat itu bisa pada bidang. Misalnya gini, minat di bidang perminyakan, minat di bidang militer, minat di bidang pendidikan, minat di bidang politik. Nah, minat biasanya pada bidang, tapi bisa juga minat itu pada aktivitas. Minat berpikir, minat bertindak, minat berinteraksi sama orang. Nah, kalau minatnya pada aktivitas yang produktif, maka di sini minat jadi sama dengan bakat. Minat sama dengan bakat. Nah, jadi kalau kompetensi, bakat sekarang ini menjadi salah satu komponen kompetensi. Jadi dia talent, attitude, skill, and knowledge. Kompetensi jadi 4 unsurnya. Ada unsur bakat. Tapi kalau minat itu ada yang pada bidang, ada yang pada aktivitas. Nah, biasanya kombinasi minat sama bakat ini cocok untuk milih jurusan atau peran. Jadi kalau kita udah tahu kita bakatnya itu suka mengembalikan ke keadaan semula, misalnya. Nah, tinggal minatnya di bidang teknik, engineering, atau di bidang kesehatan. Kalau di bidang kesehatan jadi dokter. Kalau di bidang engineering, iya jadi teknisi misalnya, atau jadi perancang alat-alat. Gitu. Jadi sangat tergantung juga pada bakat. Sehingga fungsi minat apa? Minat itu mempertajam bakat. Gitu. Cuman kalau kita langsung ke minat, nggak tahu bakat, nanti liar, dipengaruhi orang. Jadi konsepnya bukan tadi yang Bu Meli sebutkan, bukan be yourself, jadi diri sendiri, tapi jadi orang lain. Jadi kalau lebih dulu minat, itu bisa menyebabkan kita jadi orang lain, terpengaruh. Iya. Gitu. Tapi kalau kita udah kenal bakat kita, nah fungsi minat justru mempertajam bakat itu. Gitu. Karena bakat itu menyediakan alternatif, bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur misalnya. Karena sama-sama untuk mengembalikan ke keadaan semula. Nah tinggal minatnya yang membuat jadi tajam. Nah orang tua, ya fasilitasi saja anaknya itu dengan bakat itu. Supaya berkembang. Kita bisa lebih banyak kegiatan sehingga kita jadi lebih bisa memahami ya sebenarnya di mana sih bakat dari si anak itu ya. Terus gini nih Ustadz, saya nih sebagai orang tua, karena gini mungkin saya beruntung aja karena saya diketemukan sama Abah nih ya dengan keunikan ini gitu ya, akhirnya membuat saya merasa bahwa betul-betul aku feel free banget gitu menjadi diri saya sendiri gitu ya. Banyak hal yang akhirnya
saya dulu kan nggak ngerti ya seperti apa gitu. Nah, terus kecenderungan dulu kan karena tidak mengerti itu, jadi kita memang akhirnya misalnya kayak kekurangan kita nggak ngerti itu kekurangan kita, tetapi kan umumnya kan saya ngelihat banyak banget orang tua pun selalu salah ya. Kalau anaknya kurangnya di situ, disitulah yang diperkuat gitu. Misalnya dia nggak suka matematika, maka anak itu dibawa pergi ngeles matematika gitu. Itu kan yang membuat Ya, anak tuh akan semakin tidak bahagia dengan itu gitu. ya, Dan ini memang kecenderungan yang terjadi pada orang tua gitu. Nah, mungkin hari ini, nah kira-kira seperti apa sih gitu, Ustadz bisa memberikan contoh kepada kami gitu. Kalau misalnya anak nggak suka dengan bidang itu, dia nggak bisa nih bahasa Inggris. Kenapa dia nggak bisa? Mungkin dia nggak suka gitu. Nah, apa yang harus ya, dilakukan oleh orang tua? ya. Jadi gini, pertama nanti ini ada kaitannya dengan konsep sukses. Jadi itu Hmm. sangat tergantung konsep sukses kita itu apa. Apakah sukses itu berhasil memanfaatkan orang atau sukses itu bermanfaat buat orang. Ini. Oke. Okay. Nih, apa ya? Dua hal yang sangat berbeda ya. Sangat Berhasil berbeda. memanfaat. Jadi berhasil itu ada orang yang konsepnya itu berhasil itu artinya bisa memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dia. Nah, tapi kalau Hmm. di konsep talent mapping dikaitkan sama bakat, bakat itu karena produktivitas, maka sukses itu ketika orang mengembangkan bakatnya, maka banyak manfaat yang dia berikan ke orang di sekitarnya atau ke orang banyak. Nah, orang Hmm. tua itu kalau konsep suksesnya itu lebih kepada tadi, berapa yang didapatkan si anak nantinya, bukan berapa yang diproduk oleh si anak, maka cenderung begitu, cenderung sangat khawatir kalau anaknya nggak bisa matematik, cenderung sangat khawatir kalau nggak bisa sains. Gitu. Nah, padahal ya untuk bisa matematika itu hal yang mudah sebenarnya. Bisa sains itu hal yang mudah, karena itu lebih kaitannya dengan metode, metode mengajar. Jadi kalau saya di dunia pendidikan juga kan di sekolah alam, itu kalau ada siswa nggak bisa matematik, yang saya evaluasi gurunya. Anda pakai metode apa? Gitu. Gitu. Bukan anaknya yang disuruh les, disuruh ini, tapi gurunya. Anda pakai metode apa? Kenapa dia nggak paham? Karena untuk bisa paham matematik itu mudah, paham sains itu mudah. Kalau metodenya benar, dapat. Cuman nanti kalau dia Hmm. nggak bakat, dia nggak akan jadi Hmm. matematikawan. Hmm. Dia tidak akan jadi Hmm. guru matematik. Jadi kalau sekedar bisa Hmm. matematik, harusnya nggak ada masalah. Gitu. Tapi Ya. kalau si anak nggak suka matematik, ya sudah, nggak, udah nggak, memang nggak bakat dia di situ, nggak suka dia mikir yang teliti angka-angka. Cuman dia bisa nggak paham persamaan kuadrat, bisa, asal metodenya dikasih yang bagus, yang benar. Kemudian Hmm. tugas Hmm. guru pendidik itu kalau ngajar itu cari tahu kenapa si anak tidak tahu. Jadi misalnya dia nggak bisa Hmm. persamaan kuadrat, boleh jadi dia belum paham faktorial, ya ajarin dulu faktorial. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi kalau sekedar untuk bisa atau skill atau knowledge atau kompetensi secara umum itu nggak terlalu masalah. Cuman kalau dia nggak punya bakat, nanti dia tidak akan jadi matematikawan. Ya. Gitu. Ya. Nah begitu juga Dia dalam juga nggak akan bahasa. happy ya. Hmm. Dan dia tidak happy kalau dipaksa terus harus Ya. nilainya tinggi, ya nggak harus. Yang penting gini, yang penting dia belajar. Nah kalau dia Ya. nggak belajar, dia nggak tahu apakah dia berbakat atau tidak, gitu. Nah itu yang tadi fungsi orang tua itu memfasilitasi anak dengan beragam kegiatan. Jadi si anak dibuat kaya kegiatan, banyak berinteraksi dengan banyak orang dalam banyak ragam kegiatan. Itu membuat si anak sendiri nanti dia tahu di mana potensi kekuatan dia, di mana dia paling bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau soal menghasilkan itu otomatis kan. Kalau kita bermanfaat buat orang banyak, pasti kan dapat apresiasi. Itu kan Hmm. sudah hukumnya begitu kan, timbal balik dia. Jadi nggak usah Ya. Ya. khawatir gitu. Yang penting si anak bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan itu Itu membuat yang dia jauh lebih produktif penting ya. dan happy. Lebih penting dan dia happy. Jangan Hmm. Hmm. sampai Hmm. dia melakukan sesuatu yang tidak ada dorongan dari dalam dirinya. Gitu. Nah, si anak tuh bisa menghasilkan, tapi dia tidak bahagia. Dan kalau ini berkelanjutan, nah nanti dia lelah dan mudah Hmm. mudah sakit.
Gitu. Iya, saya mengalami sih ya Ustadz ya. Jadi apa ya, ketika misalnya contoh nih, anak saya itu punya adaptability-nya rendah gitu ya. Jadi Ya, ya, adaptasi ke dia untuk beradaptasi itu lambat gitu ya, ya, maksudnya ya. rendah gitu. Nah, Hmm, tapi kan jadi akhirnya gini, sering kali ya kalau kalau tidak paham nih dulu, kalau hmm, sebelum saya memahami ini gitu ya, mungkin contoh lah misalnya kayak suami saya ajak anak saya, ayo kita mau pergi gitu. Mau pergi nih, jadi begitu bilang mau pergi, suami saya udah pakai baju, udah tunggu di depan nih, udah tunggu di hmm. depan gitu. Nah, sementara anak saya itu yang masih yang leha-leha di kamar gitu ya. Nah, buat Ya, dia kan yang nggak bisa dong kalau bilang mau pergi langsung sekarang mesti pergi gitu ya. Dia harus ya, ada waktunya gitu kan ya, gitu. ya, ya, Nah, betul. dulu karena saya nggak paham, saya datang ke dia, ayo dong, udahlah, jangan sampai ribut lah, mau pergi gitu ya. Ya, Ayo dong, lihat mama lah gitu kan. Aku mau kayak gitu. ya, Nah, tapi setelah aku tahu, ya ampun, adaptability dia rendah sekali gitu. Nah, akhirnya ya. saya sebagai orang tua sebenarnya jadi ini menjadi kesempatan ya buat saya untuk mengenali dia lebih lebih dekat lagi adalah, oh oke, dia adaptability-nya tuh. Jadi berarti dia butuh waktu nih, kira-kira seperti itu Ya. kan. Nah, kalau akhirnya saya ngambil kesimpulan adalah bahwa oke, kasih dia waktu untuk mempersiapkan gitu ya. Nah, saya tanya dulu sama suami saya, oke, hari ini kita mau pergi jam berapa? Jam 12. Hmm, Nah, kalau jam 12, saya dari jam 8 saya udah kasih tahu sama dia gitu. Nanti kita hmm, pergi jam 12 ya, gitu. Gitu. Nah, hmm, hmm. memang saya pikir ya dengan kita mengerti bakatnya si anak ya sebagai orang tua juga akhirnya kita bisa membangun suatu relation ya, suatu apa ya, kita bisa berkomunikasi, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik sama si anak karena kita tidak selalu menghakimi mereka dan melihat bahwa itu sebagai kekurangan gitu. Gitu. Ya. Ya, jadi contoh tadi itu kan adaptability ya. Adaptability kalau kalau tinggi berarti dia seperti air gitu. Gampang sekali mau perubahan jadwal atau jadwalnya tiba-tiba, perubahannya tiba-tiba, itu nggak ada masalah. Nah, orang dengan adaptability tinggi ini cocok misalnya jadi wartawan. Kan misalnya wartawan tuh kalau udah bikin janji sama presiden misalnya, terus presiden ada kegiatan lain minta dirubah, masa dia protes kan? Dia harus bisa menyesuaikan. Gitu. Nah, itu contohnya. Atau kerja di IGD, instalasi gawat darurat. Jadi yang selalu dinamikanya sangat sangat cepat perubahannya. Nah kalau adaptability-nya rendah, nah nanti dia nggak cocok tuh pada profesi-profesi itu. Itu untuk profesi. Nah untuk komunikasi ya benar tadi. Jadi bakat itu bedanya dengan tes psikologi. Bakat itu sebaiknya lingkungan-lingkungan terdekat itu tahu supaya terjadi komunikasi Hmm. yang positif. Gitu. Ya. Jadi kalau kita udah tahu, oh ini bakat adaptability, jangan dipaksa dengan jadwal yang tiba-tiba atau perubahan yang tiba-tiba, kasihan dia, stres. Gitu. Iya. Nah, 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 sekarang dia kan jadi jadi penting dokter. saling memahami. Ya, Hmm. ya sekarang jadi apa? Sekarang kan dia akhirnya ngambil kedokteran kan ya, dia memilih kedokteran dan dilihat dari bakat dan bakatnya dia gitu ya kelihatan memang dia sangat cocok sekali ngambil di situ gitu ya. Ya, Nah, ya, karena adaptability-nya dia rendah rendah itu gitu. Nah, saya bilang jangan ngambil spesialis misalnya jantung gitu yang butuh gerak cepet gitu gitu. Nah, jadi ya, ya jadi itu menjadi bahan sih buat kita apa ya supaya dia juga apa bisa mengambil yang lebih sesuai gitu. ya. Jadi nanti produktivitasnya atau kinerjanya jadi tinggi. Gitu. Kalau Hmm. dia nanti nggak sesuai dengan bakatnya, biasanya ya itu kinerjanya. Soal bisa mah bisa aja. Gitu. Ya, betul betul. Waduh, sekarang kalau kita lihat dia gitu ya Ustadz ya, saya sama gini kalau lihat dia gitu, cara dia belajar, cara dia ini, aduh, kalau saya pribadi yang nggak punya bakat ke sana, udah kayaknya udah luluh duluan deh gitu ya, justru udah nggak tahan gitu. Tapi karena itu adalah bakatnya dia gitu ya, jadi wah semangatnya itu luar biasa. Ya, karena memang bakat itu kan didorongnya dari dalam. Hmm, Bakat hmm, itu menimbulkan yang namanya motivasi intrinsik. Kalau nggak bakat, hmm. itu capek kita orang tuanya. Dari luar, motivasi terus, kasih semangat, kasih hadiah, habis. Itu terlalu berat. Gitu.
Kalau Hmm, bakat hmm. ya dia dari dalam, dia sendiri yang akan bekerja dan akan berusaha gitu karena dia akan menikmati. Makanya di dalam aktivitas itu ada ukurannya kalau dia berbakat yang dikenal dengan 4E. Enjoy, Hmm, gitu, easy, isi. Hmm. ya, excellent dan earn. Jadi kalau kita lakukan sesuatu kita enjoy, terus kita lihat lagi easy nggak, mudah nggak bagi kita melakukan itu dibanding melakukan yang lain. Gitu. Yang Hmm. ketiga, excellent nggak hasilnya. Yang keempat, Hmm. bermanfaat bagi orang banyak, berarti kan dapat apresiasi atau bisa ada price earn, ada pendapatan gitu. Jadi ada 4 ini. Tapi kalau cuman enjoy, easy, excellent, nah itu cuman kalau itu aja itu namanya hobi. Beda hobi sama bakat. Kalau bakat dia ada Oke. earn-nya. Jadi kalau cuman mancing, lepas lagi, nah itu kan hobi. Gitu. Tapi kalau kalau jadi nelayan, dia kan menyediakan kebutuhan buat buat orang misalnya. Orang banyak. Orang banyak gitu. Jadi ada sekedar hobi. Nah, kalau kalau cuman easy karena dilatih, terus excellent dan earn, nah itu kompetensi atau skill gitu nyebutnya dan knowledge. Nah, tapi kalau ada Hmm. enjoy-nya baru bakat. Jadi bakat itu aktivitas yang didasarkan bakat dia akan memunculkan apa 4E dalam diri seseorang itu. Enjoy, easy, excellent, earn atau 4M. Menikmati, mudah, bermutu dan menghasilkan atau bermanfaat. Ini cara Hmm. cara sederhana mengukur yang kita lakukan itu sesuai bakat kita apa enggak. Setiap kita melakukan aktivitas, ukur aja dengan 4E. Enjoy, easy, excellent, earn. Mhm. Oh, kalau artinya kalau misalnya orang belum bisa menghasilkan berarti dia kalau itu masih masih cukup sampai di hobi ya kalau dia Hobi. belum bisa. Hobi. Oh, oh. Ya. Oke, oke. Nah, kalau ada nih misalnya sekarang ini masa pandemi sih, masa pandemi itu Ya. karena keadaan ya. Ya. Saya pernah dengar nih dari ipar saya bahwa temennya dia karena di PHK gitu ya, karena di PHK terus akhirnya dia lihat situasi banyak banget orang nanam, jadi dia belajarnya nanam-nanam gitu, nanam dia bisa nanam dengan sangat excellent sekali gitu ya, sampai dia menghasilkan uang gitu. Nah kalau seperti itu belum juga bisa dikategorikan bahwa dia memang bakatnya di situ gitu, belum tentu ya, bisa karena keadaan ya. Justru biasanya kepepet itu membuat orang bakatnya keluar. Oh, Itu jadi yang kalau dia ke diistilahkan the power of kepepet. Jadi orang itu kalau oke. Okay. kepepet, dia pasti yang dia keluarkan potensi kekuatan dia. Nah, ini ada Hmm, orang yang mengatakan gini, ada yang menolak bakat itu sebagai faktor sukses dengan mengatakan sukses itu yang penting kerja keras, nggak penting bakat. Ada yang berpendapat begitu kan? Ada yang berpendapat hmm. begitu. Nah, biasanya ngasih contohnya gini. Kalau harimau itu kalau dia lapar, pasti dia lari nguber mangsa. Gitu. Ya. Dan Ya. misalnya mangsanya pasti juga lari karena diuber. Jadi itu kan kalau kepepet orang akan lari gitu. Nah, ini bagi orang yang menganggap bukan bakat yang membuat produktif atau sukses. Tapi saya katakan begini, fitur uniknya harimau itu kan cakarnya. Gitu. Kalau lari itu needs-nya karena kebutuhan, maka dia lari nguber mangsa. Tapi yang dia lakukan setelah itu apa? Nerekam. Nah, fitur unik itulah bakat. Jadi menerkam itu bakat kan? Nah, ini nanti Hmm. tergantung yang dia kejar siapa. Kalau yang dia kejar kera, fitur uniknya kan manjat. Jadi kalau kera dikejar oleh harimau, dia akan lari dengan cara manjat. Jadi orang itu ketika kepepet, itu dia akan menggunakan bakatnya. Gitu. Nah, jadi temen Bu Meli ini tadi karena di PHK kepepet, maka dia nanam dan sukses. Ya boleh jadi itu bakatnya memang. Gitu. Jadi Mungkin ketika yang selama kepepet ini harus dia nggak tahu gitu ya. nggak tahu gitu. Jadi kita Ya, itu kan banyak cenderung baru juga. menggunakan bakat setelah kepepet biasanya. Oke, oke. Ya, cuman Aduh. tetap Nah, tetap diukur dengan tadi 4E. Enjoy, hmm. easy, excellent, and jadi nanti gini, dia ukur aja kalau 4E-nya muncul, udah itu bakatnya. Dan dia harus bersyukur. Jadi pandemi ini menggiring dia mengenal bakatnya dan dia lebih produktif. Hmm. Hmm.
Ya luar biasa ya, bayangkan ya sekarang kalau misalnya justru harusnya nih di masa pandemi ini orang tua lebih banyak deket sama anak-anak gitu ya. Jadi harusnya orang Ya, tua bisa lebih memahami bahwa bakat-bakat anaknya itu lebih banyak yang ternyata belum tergali gitu. Mungkin ini adalah momennya gitu ya Ustadz ya. momennya, momennya, iya. Mm, Jadi mm, mm, ya mm. ada Iya, ini selalu saya juga ada lagi. selalu Ya, ada ya ini, silakan silakan. ada sesuatu hikmah di balik suatu peristiwa biasanya. Mm, 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 mm. Ya, jadi kita sangat berharap sih siapapun yang hari ini lagi nonton kita ataupun nanti yang akan nonton siaran ulangannya ataupun nanti di YouTube-nya kita sangat berharap bahwa orang tua mulai memahami gitu loh bahwa bakat dari anak-anak itu setiap itu unik gitu ya. Jadi Ini jangan pernah membandingkan anak satu dengan anak yang lain karena yang yang lain, dibandingkan itu adalah kompetensi ya. Jadi bukan kompetensi, bukan itu ya, bukan bukan bakatnya bakat. ya. Ya, Jadi sayang sekali ya Ustadz ya kalau setiap manusia itu diberikan karunia oleh Tuhan bahwa sudah disiapin tools-toolsnya di dalam tubuhnya tetapi tak dipakai gitu oleh kita sebagai orang tuanya gitu ya. Jadi ya, sebenarnya artinya kompetensi maksudnya kalau bakat itu diketahui oleh semua orang tua pasti akan melahirkan anak-anak yang punya kompetensinya yang sangat luar biasa luar ya biasa, luar Ustadz ya. biasa. Iya, luar biasa. Hmm. Kalau bahasa Sundanya itu untandingable, nggak bisa ditandingi. Jadi gini, dengan konsep bakat, ya dengan konsep bakat, kalau kita tanya siapa orang nomor satu, maka jawabannya adalah semua orang nomor satu. Gitu. Jadi istilah ranking itu ya semuanya nomor satu. Kalau dia bekerja sesuai potensi kekuatan atau bakatnya. Siapa orang nomor dua? Ya nggak perlu ada orang nomor dua. Gitu. Selama moralnya bagus ya. Jadi gini, bakat itu kan Ya, netral aja dia. Dia bakatnya ya. ngoprek bongkar pasang. Ya, kalau moralnya buruk ya jadi maling. Ya. Hmm, hmm, Tapi kalau moralnya bagus ya dia membantu orang memperbaiki barang-barang yang rusak. Gitu. Kan jadi bermanfaat, produktif. Nanti kan ya, ya, dihargai. Gitu. Ya, ya. jadi setiap kita ini sudah dikasih fitur unik, maka bekerja saja sesuai fitur uniknya, pasti menjadi yang the best. Jadi kita dengan konsep bakat, maka kompetensinya itu semua nomor satu jadinya, nggak ada orang nomor dua. Selama kompetensinya Hmm, berbasis bakatnya gitu. hmm, hmm, Dan hmm. bakat itulah yang menciptakan zaman sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir, anak-anak kita itu bisa nggak ngikutin zaman nanti. Nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir karena memang bakat dia yang menciptakan zaman, bukan kita suruh dia ngikutin zaman, nggak, dia menciptakan zaman. Gitu. Jadi tidak perlu Ya, khawatir ya. sama sekali. Ya, ini kan sudah terlihat ya, sudah terlihat dengan situasi pandemi kayak gini. Jadi melihat perkembangan teknologi ini kan, ya kita lihat lah gitu, misalnya kayak ya ada apa jasa online tuh yang sampai yang begitu dulu Ya, kepikir aja kita nggak pernah kepikir gitu ya. nggak Bahwa pikir ya. sekarang benar kan Hmm. gitu kan nggak pernah kepikir gitu kalau kita mau pergi itu tinggal ini langsung datang ke depan kita gitu di depan rumah gitu yang nggak perlu kita nunggu begitu lama sebentar aja sudah sampai Iya, di depan kita nganter kita sampai di iya, depan rumah gitu ya ini iya. luar biasa sekali ya. Nah kira-kira Ustadz pengen nyampaikan apa sih gitu pesan kepada orang tua yang sedang atau nanti akan mendengarkan kita supaya kita perlu nih menghantar ya anak-anak kita itu menuju ke masanya dia. Ini adalah zamannya anak-anak, bukan zamannya kita gitu. Ya kan? Iya, Jadi, nah bagaimana bukan hanya saya tadi ini ada dua hal yang kelihatannya mirip tetapi sangat berbeda gitu. Bagaimana kita mengasosiasikan tentang sukses itu gitu buat orang iya, tua. Nah, kalau iya, kita cuma hanya berpikir bahwa sukses itu adalah bagaimana nanti anaknya kita berhasil nih, dia bisa berhasil memanfaatkan banyak orang dan hasilnya banyak, duitnya banyak gitu misalnya gitu ya. iya, Atau orang tua yang mungkin juga kalau dia berhasil memberikan manfaat yang banyak buat orang lain dan itu juga bisa menghasilkan uang yang banyak gitu ya. Jadi kayaknya iya. kita perlu memilih dengan lebih cerdas nih dengan dua kalimat ini nih Ustadz.
Nah, Ya. apa yang Ustadz bisa sarankan nih kepada kami orang tua agar kalau bisa saya rasa semua orang tuh pengen memilihkan yang pilihan yang kedua nih, bukan hanya sukses secara materi yang dia dapat, tapi dia betul-betul bahagia karena hidupnya bermanfaat buat orang lain. Ya. Jadi pertama, tugas orang tua terkait bakat anak itu adalah memfasilitasi anak dengan beragam kegiatan. Gitu. Jadi kalau dia kaya kegiatan, nanti dia tahu di mana dia paling enjoy, paling easy, paling excellent dan si anak itu. Jadi itu tugas pertama. Kedua, pahami bakat anak itu. Seperti yang tadi Bu Meli ceritakan. Kalau dia memang responsibility-nya rendah, jangan paksa dengan penyesuaian yang cepat-cepat gitu perubahan, nggak bisa. Gitu. Nah yang ketiga itu tadi, ya, yang ketiga konsep suksesnya kita sepakati bersama, yaitu memberi manfaat buat orang lain. Itu dengan sendirinya sukses yang kedua, yaitu mendapatkan apresiasi, itu otomatis. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau kita mendahulukan memberi manfaat, kita bahagia. Kalau kita mendahulukan memanfaatkan, gitu, kita capek nanti. Kita capek gitu. Gitu. Dan tidak bahagia. Jadi biarkan bakat anak itu berkembang sedemikian rupa sampai dia memberi manfaat bagi banyak orang. Nah pada saat itulah si anak sudah menjadi anak nomor satu. Gitu. Jadi sukses itu, ya itu nomor satu. Nomor satu itu apa? Nomor satu itu memberi manfaat bagi orang banyak. Gitu. Dan begini juga itu kalau terhadap anak ya, terhadap kita sendiri sebenarnya orang tua juga perlu kenal bakatnya dia, dan nggak ada istilah terlambat ya. Saya kan umur 40-an sekian baru nggak. Dulu saya itu pengennya tuh bisnis, pengen cepat kaya, pengen komersial gitu ya. Tapi nggak pernah sukses, itu rugi sampai miliaran. Karena saya orangnya nggak tega nagih, nggak. Belakangan baru saya nggak setelah talent mapping, saya itu cocoknya sosial bisnis, di pendidikan, dia tidak cocok yang komersial gitu. Nah makanya dulu setengah mati, capek, ya nggak sukses-sukses juga. Gitu. Nah sekarang saya lebih enjoy, lebih menikmati hidup ini. Gitu. Luar biasa ya. Jadi berarti kalau orang tua sendiri mengerti dirinya gitu ya, dia juga pasti akan bisa membawa anaknya seperti itu. Ya terima kasih banyak Ustaz Ferus ya, apa yang kita dapatkan sore ini ya, ini betul-betul adalah cara kita untuk mengajak orang tua ya, mengajak orang tua bagaimana dia mengartikan tentang sukses ya. Sukses itu adalah bagaimana menghantar anak-anaknya tuh menjadi anak-anak yang bahagia di dalam hidupnya, bahagia yang sesungguhnya ya. Bagaimana dia mengenali dirinya, bagaimana dia membuat dirinya bermanfaat buat kehidupan di kehidupan dia sekarang ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz Ferus. Semoga sehat ya, sehat terus ya. Sehat terus ya Ustadz ya. Yang penting obatnya itu adalah pikiran yang senang, hati yang tenang, dan terus kita berdoa ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ini juga merasakan manfaatnya, dan kita terus berbagi kebaikan ya di saat ini dan selama-lamanya. Oke, terima kasih. Selamat sore, Ustaz. Selamat sore. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menikmati ini ya.